Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan implementasi logika fuzzy dalam penentuan jurusan siswa baru SMK Negeri 1 Air Putih menggunakan metode Mandani. Dengan anggota kelompok Nabila Fiorita, Nelda Afinia, Nailo Atia, dan Zahra Adandia Fitri. Nah, pembentukan logika fuzzy. Metode Mamdani adalah salah satu metode inferensi fuzzy yang paling populer. Diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada 1975. Ciri khasnya yaitu output berupa himpunan fuzzy, bukan nilai Gauss. Menggunakan operasi min untuk implikasi dan max untuk agregasi. Membutuhkan proses defuzzifikasi tambahan untuk mendapatkan nilai Gauss. Lebih intuitif dan mudah dipahami karena mendekati cara berpikir manusia. Perbandingannya dengan Sukamoto, metode Mamdani, output fuzzy butuh defuzzifikasi, sedangkan Sukamoto output sudah fix dari setiap rule. Fuzzifikasi. Untuk masalah penentuan jurusan siswa baru SMK Negeri 1 Air Putih, setiap variabel input memiliki 3 himpunan fuzzy yang sama. Yang pertama, himpunan fuzzy cukup dengan domain 40-70, fungsi segitiga 40-40-70. Dengan rumus keanggotaan, mu cukup X sama dengan 0 jika X kurang sama dengan 40 atau X besar sama dengan 70. Mu cukup X sama dengan X kurang 40 per 70 kurang 40 jika X besar dari 40 kecil dari 70. Yang kedua yaitu himpunan fuzzy baik dengan domain 55 sampai 85. Fungsi segitiganya 55, 70, 85 dengan rumus keanggotaan mu baik X sama dengan 0 jika X kecil sama dengan 55 atau X besar sama dengan 85. Mu baik X sama dengan 85 kurang X per 85 kurang 70 jika X besar dari 70 kecil dari 85. Yang ketiga, himpunan fuzzy sangat baik dengan domain 70 sampai 100, fungsi segitiganya 70, 85, 100 dengan rumus keanggotaan mu sangat baik X sama dengan 0 jika X kecil sama dengan 70 atau X besar sama dengan 100. Mu sangat baik X sama dengan 100 kurang X per 100 kurang 80 jika X besar dari 85 kurang dari 100. Nah, untuk nilai IPA sama dengan 82, himpunan cukupnya, mu cukup 82 sama dengan 4 karena 82 besar dari 70, berada di luar domain himpunan cukup. Untuk himpunan baiknya, X sama dengan 82. Karena 82 besar dari 70 dan 82 kecil dari 85, gunakan rumus 85 kurang X per 85 kurang 70 sehingga didapatkan mu baik 82-nya 0,2. Untuk himpunan sangat baik, X sama dengan 82, karena 82 besar dari 70 dan 82 kecil sama dengan 85, gunakan rumus X kurang 70 per 85 kurang 70, sehingga didapatkan sangat baik 82-nya 0,8. Untuk nilai matematika 75, himpunan cukupnya yaitu 0, karena 75 besar dari 70 berada di luar domain himpunan cukup. Untuk himpunan baik, karena 75 besar dari 70 dan 75 kecil dari 85, kita gunakan rumus 85 kurang X per 85 kurang 70 sehingga didapatkan mu baik 75-nya 0,67. Untuk himpunan sangat baik, karena 75 besar dari 70 dan 75 kecil sama dari 85, gunakan rumus X kurang 70 per 85 kurang 70 sehingga didapatkan mu sangat baik 75 yaitu 0,33. Untuk nilai bahasa Indonesia 80, himpunan cukupnya yaitu 0, karena 80 besar dari 70 berada di luar domain himpunan cukup. Himpunan baiknya, karena 80 besar dari 70 dan 80 kecil dari 85, kita gunakan rumus 85 kurang X per 85 kurang 70, sehingga didapatkan mu baik 80-nya 0,33. Dan himpunan sangat baiknya, karena 80 besar dari 70 dan 80 kecil sama dari 85, gunakan rumus X kurang 70 per 85 kurang 70 sehingga didapatkan mu sangat baiknya 0,67. Selanjutnya nilai bahasa Inggris 70, himpunan cukupnya X-nya sama dengan 70 tepat di batas atas, maka mu cukup 70 sama dengan 70 kurang 40 per 70 kurang 40 didapatkan 1.
Untuk himpunan baiknya, X sama dengan 70 tepat di titik puncak sehingga mu baik 70 sama dengan 1. Himpunan sangat baiknya, X sama dengan 70 tepat di batas bawah sehingga mu sangat baik 70 sama dengan 70 kurang 70 per 85 kurang 70 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu penentuan real dan inferensi. Pada bagian ini kurang lebih sama dengan metode Tsukamoto, di mana real itu berarti aturan-aturan yang kita buat, kemudian nanti akan mengkategorikan aturan ini akan mengkategorikan input dengan output. Nah, contohnya di sini, contoh real yang digunakan yaitu jika nilai IPA siswa baik dan matematika sangat baik dan bahasa Indonesia cukup dan bahasa Inggris cukup, maka jurusan yang direkomendasikan untuk siswa tersebut yaitu TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Jika nilai IPA siswa sangat baik dan nilai matematika baik dan nilai bahasa Indonesia baik dan nilai bahasa Inggris cukup, maka jurusan yang direkomendasikan untuk siswa tersebut adalah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Ini juga sudah disesuaikan dengan prinsip engineering yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang pada contoh kasus kita yaitu jika siswa A memiliki nilai IPA 85, MTK 82, bahasa Indonesia 75, dan bahasa Inggris 70. Nah, perhatikan selanjutnya inferensi. Di sini dapat dilihat bahwa Rio yang teraktivasi itu ada dua, yaitu jika nilai IPA sangat baik dan MTK baik dan bahasa Indonesia baik dan bahasa Inggris cukup, maka jurusan yang direkomendasikan yaitu RPL. Dan kemudian Rio yang kelima, jika nilai IPA sangat baik dan matematika sangat baik dan bahasa Indonesia baik dan bahasa Inggris baik, maka jurusan yang direkomendasikan untuk siswa tersebut yaitu TKR. Jadi ada dua Rio yang teraktivasi di sini. Kemudian lanjut kepada komposisi atau regregasi. Nah, pada tahap ini, inilah yang membedakannya sebenarnya dengan metode Tsukamoto. Nah, di sini untuk Rio yang pertama yaitu if MTK sangat baik dan bahasa Indonesia cukup dan IPA baik dan bahasa Inggris cukup, maka jurusan ya adalah TKI. Nah, alfa predikat satunya bisa dilihat di sini. Itu kita mencari nilai minimum dari new MTK sangat baik untuk 82 dan bahasa Indonesia cukup untuk 75 dan IPA baik untuk 85 dan bahasa Inggris cukup untuk 70. Kemudian didapatkan nilai minimumnya yaitu 0 atau irisannya 0. Dan jika digambarkan pada grafik seperti ini. Kemudian untuk Rio yang kedua, jika MTK baik dan bahasa Indonesia baik dan IPA sangat baik dan bahasa Inggris cukup, maka jurusan RPL. Nah, kita sesuaikan juga dengan kasus kita yaitu new MTK baik untuk 82 dan bahasa Indonesia baik untuk 75 dan IPA sangat baik untuk 85 dan bahasa Inggris cukup untuk 70. Didapatkan nilai minimumnya yaitu 0,2. Grafiknya seperti ini. Kemudian lanjut, ini untuk Rio yang ketiga kurang lebih sama, kemudian Rio keempat juga sama. Nah, lanjut untuk Rio kelima. Di sini setelah disubstitusikan nilai kasus kita kepada Rio yang kita tetapkan tadi, dapatkan nilai minimumnya 0,67. Untuk grafiknya seperti ini. Nah, karena ini contohnya di sini 0,67 itu milik IPA sangat baik. Nah, jadi di sini disesuaikan untuk grafik yang terarsir penuh itu adalah milik variabel IPA, yaitu IPA sangat baik. Itu juga untuk new yang keenam. Di sini karena minimumnya 0 maka tidak ada grafik yang diarsir.
Kurang lebih seperti itu untuk proses komposisi atau regredasi. Baik, saya Nagul. Saya akan menjelaskan mengenai kombinasi dari komposisi. Nah, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari rule dari keenam rule yang telah ada, didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, kita gabungkan sehingga kita mendapatkan kombinasi kombinasi dari komposisi atau agregasi gabungan dari keseluruhan. Yang mana yang ada wilayahnya itu ada pada rule 2 dan rule ke-5. Seperti ini grafik gabungannya. Sumbu ini merupakan mu Z atau nilai keanggotaan Z-nya. Kemudian ini adalah nilai dari output Z-nya. Kemudian dari kombinasi ini kita buat beberapa wilayah yang mana kami menggunakan 5 wilayah agar kita dapat menghitung luas wilayahnya dengan mudah. Nah, dari kombinasi ini, yang pertama kita lakukan perhitungan terhadap luas, kemudian momen dari setiap area. Karena pada proses defasifikasi dengan metode Mamdani, Z atau nilai akhirnya itu, nilai tegasnya yang akan kita cari, itu merupakan integral dari mu agregasi kali Z dz, yang mana itu adalah total momen, dibagi dengan integral dari mu agregasi Z dz, yang mana itu adalah total luas. Nah, kita cari dulu luas serta momen pada setiap wilayah. Kita mulai dari A1, yang mana ini merupakan segitiga kiri. Mungkin ini garisnya agak tergeser. Di mana kita mempunyai alas 5, tinggi 0,2. Kita dapatkan luasnya 0,5. Kemudian kita mencari sentroid atau titik pusatnya, yang mana kita dapatkan 56,7. Kemudian didapatkan momen dari luas dikali sentroid, yang mana adalah 28,34. Kita lanjutkan perhitungan hingga ke wilayah terakhir yang kelima. Kemudian kita totalkan dari seluruh luas. Maka luas area dari agregasi gabungan ini adalah 15,725. Kemudian total momennya dari yang sudah kita hitung ke 5 wilayah, maka didapatkan totalnya adalah 1291,77. Dari hasil, maka dari itu kita masukkan ke rumus, didapatkanlah hasil defasifikasinya, yakni Z sama dengan mendekati kurang lebih 82,15. Yang mana nilai ini jika kita punya asumsi terhadap range nilai tiap jurusan, maka 82,15 ini berada dalam range PKR. Yang mana 80 sampai 90 dan mendekati TSN 75 sampai 85. Nah, rekomendasinya adalah TKR, yakni jurusan teknik kendaraan ringan, karena 82,15 ini lebih dekat dengan pusat range PKR. Pusat range PKR 80 sampai 90 ini pusatnya kan 85, maka lebih dekat hasil Z kita dengan sentroid dari PKR, maka yang direkomendasikan adalah jurusan PKR. Mungkin sekian, saya kembalikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan metode Mamdani dan Tsukamoto pada kasus nyata. Tsukamoto versus Mamdani, outputnya tuh akhir sama-sama crisp. Nah, yaitu keduanya itu menghasilkan nilai crisp tunggal sebagai output akhir. Keduanya memberikan satu rekomendasi jurusan final. Tidak ada output 70%, TKJ 40% RPL di kedua metode. Kalau yang di Tsukamoto-nya, output setiap rule sama dengan himpunan fazi monoton, langsung dapat ZI script-nya. Terus di defusifikasinya ada rata-rata terbobot dari ZI. Hasil akhirnya itu sama dengan satu nilai CRIPS, yaitu satu jurusan rekomendasi. Sedangkan di Mamdani, output setiap rulenya itu adalah himpunan fazi biasa atau segitiga atau trapesium. Agregasinya gabungan semua output rule. Nah,
Diversifikasinya yaitu hitung sentroid dari area gabungan. Hasil akhirnya adalah satu nilai CRISP juga yaitu satu jurusan rekomendasi sama dengan Sukamoto-nya hasil akhirnya. Nah, contoh nyatanya itu ada di data sebelumnya itu IPA 85, MTK 82, BINDO 75 dan BING 70. Nah, di Sukamoto ini rulenya itu rule 2-nya alpha sama dengan 0,2 yaitu Z2 sama dengan 75 atau RPL. Nah, di rule 5 alpanya sama dengan 0,67, Z5-nya 85. Hasil hasil dari Z-nya itu Sukamoto 82,70, rekomendasi TKR. Terus di Memdani rule 2 alpanya 0,2 yaitu potongan himpunan RPL. Rulenya 5 alfa sama dengan itu 0,67 potongan himpunan TKR. Agregasinya itu centroid, hasil Z-nya itu yaitu 82 sampai 84. Rekomendasi TKR juga sama dengan Sukamoto. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu kedua metode memberikan satu rekomendasi final. Perbedaannya hanya ada pada cara mencapai hasil tersebut, bukan pada jenis output. Jadi tidak benar bahwa Mamdani memberikan beberapa kemungkinan jurusan. Itu adalah fungsi sistem fuzzy yang berbeda, bukan masalah metode inferensi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.